Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukabihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada saat ini Allah telah memberikan kepada kita nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka mari kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan mengucapkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita digolongkan kepada orang-orang yang beruntung karena bersolawat kepada baginda kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kali ini adalah ada tingkatan ikhlas, ada 3 perkara. Yang pertama adalah tingkatan paling tinggi, pertengahan dan paling rendah. Maka kita mulai daripada tingkatan ikhlas yang paling rendah. Tingkatan ikhlas yang paling rendah adalah jika seseorang beramal maka dia mengharapkan dibalas di dunia, maka itulah tingkatan ikhlas yang paling rendah. Yang kedua adalah tingkatan pertengahan. Ikhlas yang pertengahan ini adalah ketika seorang hamba beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat amal soleh, melakukan amal yang baik atau amal soleh, maka dia mengharap Allah Subhanahu wa taala dengan di akhirat, yaitu mengharap surga Allah Subhanahu wa taala dan mengharap dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan ikhlas yang kedua. Kemudian tingkatan ikhlas yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba Allah beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan harta di dunia, tidak mengharapkan balasan di akhirat surga, akan tetapi tingkatan yang ketiga ini adalah dia mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli dia balasan di dunia, tidak peduli dia balasan di akhirat, akan tetapi yang dia harapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas yang pertama, tingkatan yang paling rendah ketika kita melakukan sholat 5 waktu, maka dibarengi dengan amal-amal yang sunnah seperti membaca suratul waqiah, terus sholat duha untuk mendatangkan rizki, kita melaksanakannya untuk mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kita membaca suratul waqiah, kita mendapatkan harta di dunia, yaitu berupa kekayaan, dan kita melaksanakan sholat duha dibalas Allah Subhanahu wa taala di dunia berupa kita menjadikan orang-orang yang mendapatkan rezeki di dunia berupa kekayaan. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tingkatan yang kedua adalah tingkatan ikhlas yang kedua, kita mengharapkan balasan di akhirat berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaji, kita sholat, dan kita menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar, itu semata-mata mengharap balasan di akhirat, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal karena takut
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibalas dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita giat beramal untuk mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala berupa dibalas di akhirat, yaitu dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tingkatan yang ketiga ini adalah tingkatan ridho Allah. Kita beramal berharap mendapatkan ridho Allah semata-mata, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka inilah tingkatan ikhlas yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang hamba Allah beramal, dia tidak memikirkan dibalas di dunia ini, tidak memikirkan dibalas di akhirat, akan tetapi yang dia tuju hanya Allah, yang dia tuju hanyalah keridhaan Allah. Maka apabila kita sudah sampai ke tingkatan ikhlas yang seperti ini, kita tidak akan memikirkan kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, akan tetapi kita berbuat, melangkah, beramal soleh semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yansuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa kalian dan tidak juga melihat harta benda kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati kalian dan perbuatan kalian. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melihat rupa jasad kita ini, tidak melihat harta, pangkat, jabatan kita yang megah ataupun jabatan kita yang paling tinggi, harta kita yang megah, tidak dilihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak membeda-bedakan harta, tidak membeda-bedakan di antara manusia, baik yang berkulit hitam dan kulit putih, tidak dibeda-bedakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pembeda di antara hamba Allah Subhanahu wa taala adalah hati. Itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati sudah ikhlas ingin mengharap ridha Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan hadir di dalam hatinya, di dalam kehidupannya, dan dia memandang kepada dunia ini hanya kecil. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu marilah kita berbuat sesuai dengan kadar-kadar keikhlasan masing-masing, baik ia kadar rendah, kadar pertengahan ataupun kadar yang paling tinggi. Semua ini butuh proses, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beramal, kita masih berada di ikhlas yang paling rendah, maka berbuatlah. Insyaallah demi proses mudah-mudahan kita mendapatkan keikhlasan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ceramah yang singkat ini kita mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala, bisa beramal ikhlas, baik ya ikhlas yang rendah, ikhlas yang pertengahan, maupun ikhlas yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini butuh proses, hadirin yang dimuliakan Allah. Hidup butuh proses. Walaupun kita masih berada di ikhlas yang paling rendah, itu sudah termasuk golongan ikhlas. Ataupun kita berada yang kedua, ikhlas yang pertengahan, itu sudah berada dalam kategori ikhlas kepada Allah. Dan apabila kita telah mendapatkan ikhlas yang ketiga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak akan memandang dunia, tidak akan memandang akhirat, akan tetapi engkau memandang Allah Subhanahu wa taala. Dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, kau tidak memerlukan lagi surga, tidak memerlukan lagi neraka, tidak memerlukan lagi kehidupan dunia, akan tetapi engkau sibuk dengan amal solehmu untuk mengharapkan ridho Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha supaya kita dicintai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiq ila aqwamit thariq, ihdinas siratal mustaqim. Semoga dengan ceramah yang singkat ini menggugah hati kita semakin giat beramal, semakin giat
membuktikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ketakwaan kita, meningkatkan rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.